Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhalil zakirin wa sayyidil syakirin wa imamil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Allahu a'lam bi muradihi. Allahumma arhamna bil Qur'an. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat kepada kita semuanya dari awal kita hadir di dunia ini sampai detik saat ini. Selalu hidup kita disertai dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun merasa terkadang nikmat itu berkurang, tetapi berkurangnya sangat sedikit sekali dibandingkan dengan nikmat yang tetap menyertai hidup kita. Maka pasti kita tidak akan bisa menghitung nikmat Allah dengan apapun, dengan cara apapun. Karena itu patut kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah dalam kondisi apapun hidup kita, terutama nikmat iman Islam dan kesehatan. Sehingga dengan tiga nikmat itulah kita bisa melaksanakan aktivitas, melaksanakan amal, menambah pahala, menambah ibadah untuk menggenapkan, memberatkan mizan kebaikan kita di yaumil qiyamah nanti. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita sekalian umatnya sampai hari kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus Ustaz Mahfud Syarif, barakallahu fiik. Beliau sudah selesai pendidikan, mudah-mudahan ilmunya tambah bermanfaat. Mudah-mudahan ilmunya memperkuat dalam beliau beramal. Amin. Dan ibu-ibu semuanya, semoga kita semuanya senantiasa mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita awali dengan zikir Asmaul Husna. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz
pahala saya koma itu lebih besar dibanding saya pertahankan wudhu saya. Saya bisa wudhu lagi setelah itu. Kalau untuk yang lain saya tidak pertahankan. Saya pertahankan wudhu saya. Walaupun hidupnya mungkin pas-pasan, tapi sedekah jariahnya jangan tanya. Harusnya kami yang ngasih ke emak, tapi emak ada kalanya ngasih uang ke kita ya. Masya Allah. Ini sedekah 500.000, luar biasa. Insya Allah akan bertemu nanti di barzah dan di akhirat nanti. Total uang yang kita kumpulkan hari ini 2.991.500. Insya Allah kita akan berjuang bersama. Oh ya, tambahan, alhamdulillah. Tambahan nanti untuk mengejar hutang yang harus kita lunasi. Mudah-mudahan bisa lunas sebelum Ustaz Mahfud pergi haji tahun ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, di pertemuan 2 atau 3 pertemuan lagi sebelum Ramadan 3 sama sekarang kita akan bahas 2 materi. 1 tentang sabar, 2 tentang syukur. Khusus langsung dari kitab Tazkiyatun Nufus karya 3 imam besar, Ibnu Rajab Al-Hambali, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan Abi Hamid Al-Ghazali. Kita beringkas tapi dikarang oleh 3 ulama besar beda mazhab. Masya Allah. Jadi orang untuk parabut mazhab. Pada ulang teh opak. Ya, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Organisasi di kita tidak lepas dari 4 mazhab ini. Apapun organisasi yang ada di kita, NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, PUI, semuanya tidak keluar dari 4 mazhab. Kalau kita benci Muhammadiyah, sama dengan benci salah satu imam, Imam Hanafi dan Imam Malik. Berani kita membenci imam dengan membenci orang-orang yang mengikutinya. Maka jangan menyimpan kebencian karena orang berbeda organisasi. Itu organisasi, bukan mazhab akhirat, nanti organisasi yang dibuat manusia. Itu. Ya cerdas kitanya, ya harus cerdas. Tidak keluar dari imam besar ini, Ahlussunnah wal Jamaah ini. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Hati kita, ya. Karena kebodohan kita membenci saudara kita sesama muslim yang luar organisasi. Jangan benci teman-teman di Muhammadiyah, teman-teman di Al-Irsyad. Walaupun mereka beda pemahaman, kita tahlil mereka enggak. Ya itu imamnya juga begitu. Imam mazhabnya meyakini tidak sampai bacaan. Imam mazhabnya meyakini dan sebagainya. Udah, kita ikutin saja. Kita laksanakan apa yang kita yakini, hormati keyakinan mereka. Jangan mencela, jangan menghujat, jangan menghina. Bagi membenci di hati kita, benci, mewah. Mereka tulang sum-sum benci. Udah ke surga anak Heset ke surga Heset. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sedikit saya kasih catatan pagi hari ini supaya kita lebih dewasa dalam bermasyarakat, berorganisasi. Yang pertama kita akan bahas tentang makna sobri wa hakikati. Makna sabar dan hakikat sabar. Tiga imam ini memberikan narasi-narasi tentang sabar. As-sabru lugatan huwal man'u wal habsu. Sabar menurut bahasa al-man'u wal habsu, menahan dan mencegah. Sabar itu menahan, mencegah. Wa syar'an menurut syariat, istilah syariat, fa huwa habsu nafsi anil jaz'i. Menahan diri dari mengeluh. Sabar. Menahan diri dari mengeluh. Ingat, beda mengeluh dengan mengadu. Beda. Kalau mengadu seperti Rasul ketika nyari sirah, wah roksah. Lalu terjemahkan, aduh nyari sirah. Terjemahan anak. Siti Aisyah sama, wah roksah. Aduh nyari sirah. Itu mengadu. Boleh mengadu
buntu, boleh. Aduh panas, boleh mengadu. Yang tidak boleh mengeluh. Bagaimana mengeluh? Aduh, gengil sirah wae, ya Allah, beda. Aya nada protes ke Allah dengan kondisi kita, gitu maksudnya. Gengil wae hirup teh ilaha beunarna. Mengeluh. Mengeluh itu. Mengeluh itu boleh, jajak. Boleh mengeluh. Nah, sabar itu habsun nafsi anil jazmi, menahan diri dari mengeluh. Si Mati, kamu terkuat-kuat sekarang mengeluh. Manusia biasa. Sabar, ingatkan. Makanya diingatkan kumil, sabar bi. Sabar. Merasakan banyak mata. Tiba-tiba saling butuh sehat menyemangati kita. Kalau enggak ada, habis kita. Kesehatan, semangat deui gitu. Umi ngeluh kadang-kadang. Duit kumaha ieu warung tadi kan menang 25.000. Semangat nih. Semangat terus. Semangat deui Umi. Begitu. Selalu ya kesana. Kami mengeluh istirahat, Umi ngeluh warung pasti. Saling menguatkan. Wal lisan an tasfi, dan menahan lisan dari apa ya? Tasfi itu untuk menyampaikan ketidaknyamanan kita, itu ya, menyampaikan pengaduan gitu maksudnya, itu. Tapi bukan kepada Allah, itu. Mengeluh itu ada mengeluh sendiri, ada mengeluh kepada orang, ya. Nah, kalau jajni mengeluh sendiri, kalau tasbih mengeluh kepada orang lain, mengeluhkan. Wal jawari an latomil hudud, dan menahan anggota badan dari melakukan tindakan fisik. Seperti apa? Latomil hudud. Latom, nyabokkan pipi, hudud. Hudud pipi, hudud. Atau mukul anggota badan yang lain, seperti orang kamawatan, ngajenggut tubuh. Itu adalah keluar dari sabar. Kebawakan baru. Nyoekeun baju, wasakil juyuh. Oke baju. Oke, sabar. Nah itu udah jauh dari sabar. Orang yang sabar menahan itu, menahan diri dari mengeluh kepada diri sendiri, mengeluh kepada orang lain dengan lisan, dan menahan anggota badan dari melakukan tindakan fisik yang menyakiti diri sendiri, dengan menampar pipi, dengan menyobek baju atau hal yang lain. Nah itu sabar pertama. Menurut imam yang lain, huwa khuluqun fadilun. Sabar itu akhlak yang utama. Min akhlakin nafsi, dari akhlak-akhlak jiwa. Yang tani ubihi, akan mencegah dengan sabar itu min fi'li ma la yahsinu wa la yajmal, akan mencegah dari perbuatan yang tidak baik, yang tidak indah. Sabar itu akan mencegah seseorang dari melakukan tindakan yang tidak terpuji. Orang mensabar, Pak saya yang tetangga, mensabar lah kenahan. Terus balik gue, tapi udah sabar, ulang cangkang, balik nyamperkan, balik melotot, dan lain-lain. Itu, nah itu sabar. Nahan itu, nahan. Wahuwa, sabar itu kuwatun min qawiyyin nafsi. Sabar itu kekuatan jiwa. Allati biha salahu sya'niha wa qawamu amriha, dan akan menjadi kemaslahatan bagi pemiliknya. Jadi sabar itu maslahat bikin orang yang sabar, walaupun prakteknya berat. Su'ila anhu al-Junaid, Syekh Junaid ditanya tentang sabar. Faqala, beliau menjawab, tajra'ul mararah min ghairi ta'abbusin. Tajra'ul mararah min ghairi ta'abbusin.
mengecap kepahitan min ghairi ta'abusin tanpa cemberut. Sabar. Menurut Syekh Junaid, menahan kepahitan tanpa cemberut. Orang meminum jamu pahit, namun tidak sabar, langsung kan ekspresi wajahnya kan. Gitu. Tapi kalau sabar mah, biasa. Nahan hidup, nahan pahitan hidup. Makanya sabar juga bukan instan, tapi latihan. Tidak bisa sabar itu instan. Latihan, karena akan disertai dengan kesadaran. Waqala Junun al-Misri, berkata Syekh Junun al-Misri, huwa taba'udun anil mukhalafah. Sabar itu menjauhi hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Mun urang masih kene ngeureuyeuh nu dilarang ku Allah dirumpak wae, dihantam wae, berarti urang belum termasuk orang yang sabar. Wasukun inda tajru'i abusasil baliyah, dan tenang ketika datangnya kesesakan cobaan. Ketika dapat musibah, ketika dapat musibah lebih tenang. Ketika ditinggalkan suami lebih tenang, terkendali. Nangis wajar, boleh. Nabi juga nangis ketika Ibrahim putranya meninggal, Nabi nangis. Ketika istrinya meninggal, Nabi nangis. Tapi terkendali, tenang, tidak berlebihan. Sekedar menangis alamiah manusia yang ditinggalkan orang yang dicintai, wajar. Tapi tidak berlebihan kayak tadi. Tidak memukul, tidak teriak-teriak sampai histeris, sampai direjeng. Sampai kesurupan. Itu udah dimanfaatkan oleh setan, kondisi jiwa yang lemah. Tenang. Harus bin kehilangan motor 2 hari ini. Si Mabdi bersyukur kehilangan motor. Bukannya sih, memang bersyukur kehilangan motor. Kemarin mau menyesal, sedih. Barangkali hari Minggu sahadat cerita, harus tenang. Bahkan cenderung gembira sebenarnya. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Seorang ternyata mendapat sesuatu yang lebih berharga dari nilai uang yang hilang itu. Nilai-nilai, ada 7 nilai yang saya tangkap hikmah kehilangan itu, yang kalau digabungkan 7 hal itu 7 hal itu lebih besar nilainya dibanding 2 benda yang hilang itu. Nilainya, rasanya, kenikmatannya gitu. Belum lagi nanti kalau diganti sama Allah, bendanya kembali lagi, wah baru bertambah-tambah. Itu bahan pembelajaran buat anak-anak ketika menerima hal yang seperti itu. Awalnya memang menyakitkan, tapi ketika dirasa, kata Ustaz Umar Minta, tidak semua orang bisa merasakan dan menemukan hikmah dalam setiap musibah yang dirasakan. Biasanya berlalu tanpa hikmah, itu saja. Sehingga tidak ada yang diambil dari kejadian musibah yang dialami. Harusnya diambil apa kira-kira? Masya Allah, alhamdulillah. Ketemu ini, kerasa itu. Ketemu ini, kerasa itu, dan lain-lain. Pokoknya lebih lah dibanding yang hilang itu. Wa idharul ghina ma'a hululil faqri bisahatil ma'isyah, dan menampakkan kecukupan padahal dalam kondisi fakir. Bisahatil ma'isyah, dengan keluasan kehidupan. Makanya menjaga muru'ah dengan bukan berarti orang miskin sombong lainnya, tapi orang fakir miskin menjaga muru'ah, kehormatan, dengan tidak menunjukkan ketidakpunyaannya, seolah-olah dia punya. Itu agak berat memang, sekali belum bisa. Yang kedua apalagi, seperti kata Imam Syafi'i, orang yang hebat itu orang yang bisa menyembunyikan kesusahannya sampai orang lain menyangka dia senang terus, padahal dia susah, tapi dia kelihatannya senang, selalu tersenyum ketemu di kantor, terus padahal di rumahnya masalah bertumpuk-tumpuk, tapi kelihatannya gembira terus. Itu yang hebat, luar biasa. Dan Rasul
mengapresiasi itu dalam hadisnya. Orang yang bisa menjaga kondisi perasaannya. Wakila, dan dikatakan oleh ulama yang lain, as-sabru wal wuquf ma'al bala bi husnil adab. Sabar itu al-wuquf, tawakuf ma'al bala bi husnil adab. Saat mendapat musibah dia tetap berakhlak baik, berhusnul adab, adabnya baik. Itu sabar berarti. Lihat kalau di jalan ada kejadian, jarang menemukan orang yang adabnya baik. Kalau keserempet, kalau disalib, rata-rata kan orang kasar ya, kasar, siap, dan lain-lain kata-kata ya. Mungkin keluar binatang ragunan itu keluar, dan kayak gitu. Itu udah nggak berkaitan dengan sabar. Bihusnil adab, tetap berada baik walaupun dalam kondisi dia sedang mengalami musibah atau tekanan. Wa ra'a ahadus sholihin rajulan yashtaki ila akhihi faqala lahu. Salah seorang ulama sholih melihat seseorang yang yashtaki, mengadu, mengeluh ila akhihi kepada saudaranya. Faqala lahu, maka dihampiri oleh syekh dan disampaikan kepada laki-laki itu, orang itu. Faqala ya haza, hei pemuda, wallahi ma zidta ala an syakarta man yarhamuka ila man la yarhamu. Kamu tidak akan mendapat tambahan apapun dengan apa? Dengan kamu mengeluh kepada orang, kamu meninggalkan orang yang meninggalkan mengeluh kepada zat yang mengasihimu, bahkan kamu mengeluh kepada orang yang tidak mengasihimu. Harusnya mengeluhnya kepada Allah, syakautunya kepada Allah. Ini kepada manusia. Kata Syekh, kamu tidak akan dapat tambahan apapun dengan meninggalkan zat yang maha pengasih penyayang dan mengeluh kepada orang yang tidak mengasihimu. Kalau manusia walaupun mendengar keluhan kita, kira-kira terbatas tidak?